Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Nur Yuniawati. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami laksanakan dengan judul Strategi UMKM Bakso Ambon Puri Teluk Jambe dalam masa pemulihan pandemi COVID-19 dan peraturan PPKM di Indonesia. Mata kuliah pengembangan bisnis ini diampu oleh Ibu Deksi Tri Adinda SEMM. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Ada saya sendiri, Silviana Nur Yuniawati, lalu ada rekan saya, Firman Ahmad Rianto, Regita Rizky Vaninsyah, dan Fitria Putri Solika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang usaha bakso, merupakan salah satu usaha industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan makanan cepat saji. Usaha ini juga merupakan makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Usaha warung bakso ini telah ada sejak lama dan berkembang di daerah-daerah yang memiliki keunikan dari setiap varian baksonya. Kondisi persaingan pasar saat ini memang semakin banyak dan ketat. Persaingan terjadi pada semua jenis usaha, termasuk persaingan di usaha warung bakso. Setiap perusahaan harus mampu bertahan hidup, bahkan harus dapat terus berkembang. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dan diperhatikan dalam mempertahankan kualitas dan keunikan agar pelanggan tidak sampai berpaling minat untuk membelinya kembali. Sebelum memikirkan berapa keuntungan nyata yang dapat diperoleh dan cara mendapatkannya melalui kegiatan usaha warung bakso tersebut, perlu dipahami dan dikaji secara lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha warung bakso serta bagaimana bertahan dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari bakso Ambon. Pemilik bakso Ambon
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Marianto dari kelas Manajemen 19H, kelompok 1 Pengembangan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai bab 4, analisis peramalan permintaan pada bakso Ambon. Peramalan permintaan dengan metode regresi linier untuk barang jadi atau penjualan porsi bakso tahun 2022 dengan data penjualan bulan Januari sampai Mei. Nama barang jadi bakso, data penjualan bakso Ambon bulan Januari sampai Mei tahun 2022. Baik, selanjutnya pada tabel 4.1.1 perhitungan metode regresi linier peramalan pada bakso Ambon. Di sini terdapat banyak kolom. Yang pertama untuk bulan, periode, dan penjualan. Baik, untuk di bulan yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Untuk periodenya yaitu periode 1, 2, 3, 4, 5. Untuk penjualan, ini adalah penjualan estimasi dari penjualan pada bulan tersebut. Yang hasil wawancara bahwa pada bulan sebelum-sebelumnya atau pasca pemulihan pelonggaran PKM pada bulan Januari sampai Maret itu terdapat atau hasil penjualannya kurang lebih 800 porsi sampai 1000 porsi per hari. Baik, apabila diestimasi per bulannya, untuk bulan Januari yaitu 25.000 porsi terjual, Februari 26.000, Maret 28.000, April 22.000, Mei 40.000 porsi. Terdapat perbedaan di bulan April dan Mei, terdapat lonjakan dan terdapat nilai yang sangat sedikit di bulan April. Itu dikarenakan pada bulan April itu dalam masa bulan Ramadan, jadi untuk pembelian bakso itu hanya dilakukan oleh konsumen pada sore hari dan setelah buka puasa. Untuk Mei itu adalah penjualan porsi dengan lonjakan tertinggi, hampir 80% terdapat kenaikan. Dikarenakan pada bulan Mei ini terdapat pelonggaran PPKM maupun pemulihan pandemi, sehingga dalam keadaan hari raya masyarakat atau konsumen banyak berdatangan atau membeli bakso Ambon tersebut. Dengan penjualan porsi pada hari raya menurut pemaparan dari pemilik kurang lebih per hari itu 3.000 sampai 4.000 mangkok per hari. Kami akan melakukan peramalan untuk bulan Juni. Apakah bulan Juni dengan periode 6 akan sama dengan bulan-bulan sebelumnya ataupun terdapat peningkatan kembali diperkirakan pada masa pemulihan dan pelonggaran PPKM. Baik, selanjutnya adalah untuk pencarian nilai B dan A. Untuk nilai B yaitu terdapat nilai-nilai di dalamnya yaitu 5 dikali 499.000, 141.000 dikali 15 dibagi 5 dikali 52 dikurangi 15 kuadrat. Baik, untuk poin nilai 5 tersebut terdapat dari periode yaitu bulan Mei yang 449.000 didapat dari hasil penjualan porsi, yang 141.000 didapat dari nilai jumlah porsi sebelum dikali. Yang untuk nilai 15 terdapat dari gabungan dari periode tersebut. Terdapat dinilai dalam perhitungan tersebut didapatlah nilai 3.714. Selanjutnya untuk nilai A 141.000 kurangi 3714 dikali 15 dan dibagi 5. Keseluruhannya didapat nilai 17.058. Untuk penggunaan rumusnya yaitu penggunaan rumus Y buka kurung T sama dengan 17.058 317.14 3.714 kali T. Baik, untuk rumusnya menggunakan Y buka kurung T sama dengan A plus B titik T. Itu apabila dikonversikan dari nilai di atas yaitu jadi YT sama dengan 17.058 plus 3.714 dikali T. Dengan demikian hasil peramalan untuk periode selanjutnya yaitu Juni tahun 2022 Y buka kurung 6 atau periode Juni sama dengan 17.058 plus 3714 dikali 6
Dari perhitungan tersebut didapat nilai 39.342 porsi. Baik, selanjutnya tabel 4.1.2 hasil perhitungan metode regresi linear untuk bakso Ambon. Baik, di dalam tabel tersebut terdapat bulan dan penjualan porsi mangkok. Dari hasil peramalan dan perhitungannya, untuk bulan Juni didapat nilai atau hasil 39.342 dikonversi menjadi porsi atau mangkok dengan satuan porsi atau mangkok. Jadi ramalan porsi terjual pada periode selanjutnya yaitu 39.342 porsi. Dengan situasional masih dalam pemulihan dan pelonggaran PPKM oleh pemerintah. Porsi yang terjual masih mendekati atau kurang dari porsi pada periode bulan Mei atau keadaan masih suasana hari raya dan aktivitas menjelang normal kembali. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jangan takut jatuh jika tidak ada orang sukses yang belum jatuh. Tapi pasti semuanya pernah merasakan kegagalan dalam pembangunan usaha. Karena dari setiap kegagalan ada pembelajaran yang dapat dikembangkan agar lebih baik jadi ke depannya. Terus sabar dan rendah hati, ucap dari Pak Sularno. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan pemaparan yang masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.